Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 330. Lu Chongshan dan Yan Rui tercengang di depan layar monitor. Mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat itu. Little Tracer berjanji. Harta karun kecil benar-benar berjanji untuk bersekolah, itu berarti harta karun kecil telah mengambil langkah paling penting untuk menjadi anak normal. Yan Rui terlalu bersemangat, Chongshan, apakah kamu melihatnya? Harta karun kecil berjanji untuk pergi ke sekolah. Ini hebat. Sungguh luar biasa. Ya. Bayi kita sudah berjanji untuk bersekolah. Lu Chongshan lalu menghela napas panjang, meskipun kita sudah berusaha meyakinkannya sekian lama, bahkan dengan berbagai cara yang kita bisa, dia hanya perlu mengucapkan beberapa patah kata saja untuk mengubah pikirannya. Yan Rui pun menghela napas, dulu aku mengira Jingli melebih-lebihkan, tapi ternyata harta karun kecil benar-benar mendengarkannya. Gelombang kekhawatiran mulai mengalir setelah kegembiraan awal. Sepertinya wanita ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia mampu menahannya dengan baik dan aku telah meremehkannya. Apakah kau menyadari bahwa semua hal yang dia lakukan adalah untuk kebaikan Little Tracer, tetapi di permukaan? Yan Rui pun menurutinya, dulu aku juga tidak mengerti, sekarang aku mengerti mengapa Jingli dan Little Tracer sangat menyukainya. Bahkan Ting Qiao pun terpesona olehnya. Lu Chongshan menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, Ting Qiao terlalu muda. Tiba-tiba, terdengar suara gugup dari walkie-talkie, Tuan Lu. Tuan besar telah kembali. Lu Chongshan mengerutkan kening, jika dia kembali, ya sudahlah. Apa yang membuatmu panik? Saat Lu Chongshan mencoba membuka layar monitor untuk melihat di mana Lu Ting Qiao berada, layarnya menjadi hitam. Bajingan kecil itu, teriak Lu Chongshan dengan marah. Saya tahu kita tidak bisa menyembunyikannya darinya. Di taman kecil di halaman belakang, Ningxi sangat gembira karena harta karun kecil telah berjanji untuk pergi ke sekolah. Sayang sekali dia tidak punya siapapun untuk berbagi kebahagiaannya saat ini. Tiba-tiba, dia melihat bayangan yang dikenalnya mendekat. Lu Ting Qiao. Reaksi pertama Ningxi adalah berlari menghampirinya, tetapi karena kegembiraannya, dia hampir menabraknya. Lu Ting Qiao memeluknya dengan erat, dan Ningxi berkata dengan gembira, Lu Ting Qiao. Harta karun kecil berjanji akan pergi ke sekolah. Memem. Melihat wajah gadis itu yang gembira dan merah padam, Lu Ting Qiao menatapnya penuh kasih sayang, membelai rambutnya dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Sentuhan pria itu membuyarkan lamunannya yang meluap-luap, dia pun berdiri tegak dan mundur, sambil berkata dengan canggung, aku tidak benar-benar melakukan apapun. Aku hanya berbicara dengannya. Sialan. Apa-apaan ini? Kenapa dia tiba-tiba berlari ke arah Lu Ting Qiao seperti burung yang terbang kembali ke sarangnya? Dia tidak berperilaku seperti dirinya sendiri. Baiklah, karena kamu sudah kembali, aku harus pergi dulu. Saat dia bersiap untuk melarikan diri lagi, dia tiba-tiba teringat sesuatu, berjongkok dan berbicara kepada roti kecil itu, sayang, harta karun kecil, bisakah kamu membiarkanku berbicara dengan ayahmu secara pribadi? Harta karun kecil itu memandang Bibi Xiaoxi dan ayahnya, dan merasa sedikit tidak senang karena tidak diberitahu rahasia itu, tetapi pada akhirnya, dia setuju dan mengangguk. Setelah Ningxi memberi Little Tracer pelukan perpisahan, dia berbalik dan berbicara dengan nada serius, Ceo Lu, ada sesuatu yang penting yang ingin aku sampaikan padamu.